Halo, Sobat Optimis. Pernah nggak sih kamu lagi santai? Eh, tahu-tahu ada tamu dari kota lain datang ke rumahmu. Nah, sekarang bayangkan tamunya itu bukan dari kota lain, tapi dari sistem bintang lain. Batu es raksasa yang ngebut melintasi tata surya kita. Di video sebelumnya, kita sudah bahas soal Oumuamua, si penjelajah pertama yang misterius. Kali ini, kita bakal kenalan sama saudaranya, si komet antar bintang Duai Borisov. Kita akan bongkar bareng-bareng. Gimana sih cara nemuin objek sekecil itu dari jarak jutaan kilometer? Kenapa para ilmuwan langsung heboh dan berebut mengarahkan teleskop terbesar di dunia ke arahnya? Dan yang paling penting, pesan apa yang dibawa tamu kosmik ini dari kampung halamannya di luar sana? Ini bukan fiksi ilmiah, ini kisah nyata penemuan yang mengubah cara kita memandang galaksi. Jadi, siapkan diri kamu. Kita akan memulai perjalanan antar bintang kita sekarang juga. Semua berawal pada akhir Agustus tahun 2019. Di langit prafajar yang masih gelap, seorang astronom amatir bernama Gennady Borisov dari semenanjung Crimea sedang asyik dengan teleskop buatannya sendiri. Tiba-tiba, ia melihat sebuah titik kecil bercahaya yang bergerak. Awalnya, dia pikir itu cuma komet biasa, seperti ratusan komet lain yang sudah ditemukan. Tapi, ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang gak biasa. Kisah penemuan oleh Borisov ini keren banget loh. Ini jadi bukti nyata bahwa semangat keingintahuan, dedikasi, dan teleskop yang dirakit di garasi rumah pun masih bisa mengukir sejarah dalam astronomi modern. Ini pengingat buat kita semua bahwa penemuan besar nggak selalu datang dari laboratorium canggih, tapi bisa juga dari mata yang jeli dan hati yang penuh rasa ingin tahu seperti milikmu. Siapa tahu, penemu objek antar bintang berikutnya adalah salah satu dari sobat optimis di sini. Setelah penemuan awal oleh Borisov, kabar ini menyebar cepat di komunitas astronomi. Para profesional di seluruh dunia langsung menghitung lintasan objek baru ini. Dan disinilah kejutannya datang. Orbitnya aneh. Bukan berbentuk elep seperti planet atau komet di tata surya kita yang selalu kembali lagi mendekati matahari. Lintasan objek ini berbentuk hiperbolik yang sangat-sangat terbuka. Apa artinya hiperbolik? Bayangkan kamu melempar bola. Kalau lemparanmu pelan, bola itu akan jatuh kembali ke tanah, membentuk busur. Itulah orbit tertutup. Tapi kalau kamu punya kekuatan super dan melemparnya kencang luar biasa, bola itu akan terus melaju dan gak akan pernah kembali lagi. Itulah orbit terbuka atau hiperbolik. Bentuk lintasan inilah yang menjadi bukti kuat bahwa objek ini, yang kemudian diberi nama Duai Borisov, bukanlah penduduk asli tata surya kita. Dia adalah seorang pelancong, seorang imigran dari ruang antar bintang yang hanya mampir sejenak. Tentu saja, untuk menyatakan sesuatu sebagai objek antar bintang itu butuh proses. Para ilmuwan gak bisa langsung bilang, oh, ini dari luar. Mereka butuh pengamatan berkali-kali dari berbagai observatorium untuk mengonfirmasi data orbitnya dengan presisi tinggi. Setelah beberapa minggu pengamatan intensif, keraguan pun sirna. Kesimpulannya sudah pasti, Duai Borisov benar-benar datang dari sistem bintang lain. Ini adalah objek antar bintang kedua yang pernah terdeteksi, dan yang pertama dengan penampilan seperti komet. Begitu status antar bintangnya dikonfirmasi, seluruh dunia astronomi seolah berpesta. Teleskop-teleskop raksasa yang biasanya punya jadwal pengamatan super padat, langsung mengubah agenda mereka dan serempak mengarahkan mata mereka ke Borisov. Ini seperti ada selebriti Hollywood datang ke kotamu. Semua kamera pasti langsung menyorotnya. Teleskop antariksa Hubble, misalnya, berhasil mengambil gambar-gambar yang luar biasa tajam. Dari gambar Hubble, kita bisa melihat dengan jelas bahwa Borisov punya koma, yaitu selubung gas dan debu kabur di sekeliling intinya dan juga ekor yang samar. Ini menegaskan bahwa Borisov adalah komet aktif, bukan sekadar batu aneh seperti Oumuamua yang kita bahas sebelumnya. Dia berperilaku persis seperti komet dari tata surya kita, di mana es di permukaannya menguap karena panas matahari. Sementara itu, di darat, teleskop radio super canggih seperti ALMA di Chile ikut beraksi. ALMA tidak melihat cahaya tampak,
tapi dia bisa mencium jejak-jejak gas yang keluar dari inti komet. Dengan kemampuannya, ALMA bisa mengidentifikasi molekul-molekul apa saja yang terkandung di dalam gas tersebut. Kolaborasi antara teleskop optik seperti Hubble dan teleskop radio seperti ALMA ini sangat penting. Masing-masing memberikan potongan puzzle yang berbeda, yang jika digabungkan, akan memberikan gambaran utuh tentang sifat asli sang tamu jauh ini. Dan dari sinilah, para ilmuwan menemukan sesuatu yang membuat mereka terperangah. Sesuatu yang membedakan Borisov dari hampir semua komet yang pernah kita kenal. Apa itu? Jawabannya ada pada komposisi kimianya. Pengukuran dari ALMA dan observatorium lain menunjukkan bahwa komet ini sangat kaya akan karbon monoksida, atau yang biasa kita kenal dengan rumus kimia CO. Seberapa kaya? Rasionya terhadap air H2O jauh lebih tinggi daripada rata-rata komet di tata surya kita. Bahkan dalam beberapa pengukuran, jumlah molekul CO yang menyublim dari intinya bisa lebih banyak daripada molekul air. Ini adalah temuan yang sangat signifikan. Di komet-komet kita, air hampir selalu menjadi komponen es yang paling dominan. Tapi di Borisov, ceritanya sedikit berbeda. Temuan ini bukan spekulasi loh. Ini adalah hasil analisis data yang cermat dari tim peneliti internasional yang menggunakan instrumen-instrumen terbaik di dunia. Kehadiran CO dalam jumlah besar ini memberikan petunjuk penting tentang tempat kelahiran Borisov, jutaan bahkan mungkin miliaran tahun yang lalu, di sebuah sistem bintang yang sangat jauh. Lalu, apa artinya kalau sebuah komet punya banyak sekali karbon monoksida? Nah, ini membawa kita ke cerita tentang kondisi pembentukannya. Karbon monoksida adalah molekul yang sangat mudah menguap. Artinya, dia hanya bisa membeku dan terperangkap dalam es pada suhu yang super duper dingin, jauh lebih dingin daripada suhu yang dibutuhkan air untuk membeku. Jadi, kandungan CO yang melimpah di Borisov menyiratkan bahwa komet ini kemungkinan besar terbentuk di wilayah yang sangat dingin dan sangat jauh dari bintang induknya. Jauh lebih jauh daripada sabuk Kuiper di tata surya kita, tempat komet-komet kita berasal. Mungkin saja, sistem bintang asal Borisov punya struktur yang berbeda, atau mungkin kondisi kimianya memang tidak sama dengan lingkungan tempat planet-planet kita lahir. Ini seperti mencicipi kue dari resep dapur yang berbeda. Bahan-bahannya mungkin mirip, tapi takarannya bisa sangat berbeda, menghasilkan rasa yang unik. Tentu saja, kita harus ingat, Borisov hanyalah satu sampel. Ini seperti mencoba memahami seluruh masakan di dunia hanya dengan mencicipi satu jenis makanan. Kita belum bisa membuat kesimpulan umum tentang semua sistem planet di galaksi. Tapi, sampel tunggal ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa keragaman di luar sana mungkin jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Kita butuh lebih banyak data dari tamu-tamu antar bintang di masa depan untuk melengkapi gambarannya. Selain komposisi kimianya yang unik, ada beberapa hal lain yang juga menarik dari Borisov. Beberapa penelitian mengukur bagaimana cahaya matahari dipantulkan dan dipolarisasi oleh debu di komanya. Hasilnya menunjukkan tingkat polarisasi yang sedikit berbeda dari komet-komet tata surya pada umumnya. Ini bisa jadi petunjuk tentang perbedaan ukuran atau struktur butiran debu di sekelilingnya. Mungkin debunya lebih halus, atau lebih padat, atau punya bentuk yang berbeda. Meski ada keunikan-keunikan ini, secara umum penampilan Borisov sebenarnya cukup normal jika dibandingkan dengan Oumuamua yang super aneh itu. Kita bisa melihat dengan jelas adanya aktivitas sublimasi, yaitu proses di mana es langsung berubah menjadi gas saat terkena panas matahari. Proses inilah yang menciptakan koma dan ekor yang indah, ciri khas sebuah komet. Jadi, Borisov seperti sepupu jauh yang datang berkunjung. Wajahnya mirip dengan keluarga kita, tapi aksen bicaranya sedikit berbeda. Jadi, apa pelajaran terbesar yang kita dapat dari kunjungan singkat 2i Borisov? Komet ini memberi kita sebuah kesempatan yang sangat langka dan berharga, kesempatan untuk menyentuh dan menganalisis materi mentah pembentuk planet dari sistem bintang lain, lalu membandingkannya langsung dengan materi di halaman belakang kita sendiri. Dari satu pengunjung ini, kita belajar bahwa ada banyak kemiripan. Di luar sana juga ada es, ada debu, ada aktivitas komet yang mirip dengan apa yang kita lihat di sini. Ini menunjukkan bahwa proses fisika dasar pembentukan planet mungkin bersifat universal di seluruh galaksi. Namun, kita juga belajar bahwa ada perbedaan penting dalam detail kimianya, seperti kandungan karbon monoksida tadi.
Ini memberitahu kita bahwa galaksi kita ini penuh dengan resep pembentukan planet yang beragam, menciptakan sistem-sistem yang mungkin sangat berbeda dari tata surya kita. Setiap penemuan seperti Borisov adalah kepingan puzzle baru yang sangat berharga untuk memahami gambaran besar tentang asal-usul kita dan tempat kita di alam semesta. Jadi, Sobat Optimis, Duai Borisov bukan cuma sekadar batu es yang kebetulan lewat. Dia adalah kapsul waktu, sepotong pesan dalam botol yang melayang melintasi samudra kosmik selama jutaan tahun, membawa cerita tentang kondisi di tempat lain yang jauh di galaksi. Dia mengingatkan kita bahwa alam semesta ini jauh lebih luas, lebih beragam, dan lebih menakjubkan daripada yang bisa kita bayangkan. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kita menelusuri kisah Duai Borisov. Semoga video ini bisa menambah rasa ingin tahu dan semangat optimisme kalian. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Coba tulis di kolom komentar. Kalau kamu bisa memilih, objek antar bintang seperti apa sih yang paling ingin kamu lihat datang ke tata surya kita? Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap optimis dan jangan pernah berhenti bertanya.